Oke, eh, oke teman-teman, kenalin nama aku Yongsan Leonardo dari Himatika 24. Kali ini aku akan menutor tentang UAS PMK. Oke, mungkin materi yang pertama itu adalah tentang teorema batas harga C. Nah, intinya di teorema batas harga C itu ada suatu rumus, yaitu C lebih besar dari S kurang K dikali E pangkat min RT. Nah, terus ada rumus put call parity. Ini adalah hubungan antara eh, S, P, dan C. S itu apa? S itu harga saham, P itu harga put, dan C itu harga call. Nah, dari sini sebenarnya yang unik adalah kita bisa modifikasi bentuknya menjadi seperti ini. Jadi C sama dengan S dikurang K dikali E pangkat min RT ditambah P. Nah, makanya kita harus dari persamaan ini, makanya hubungan dengan teorema batas harga C itu adalah C itu lebih besar dari S kurang K kali E pangkat min RT. Karena di dalam persamaan put call parity itu nanti ada plus P-nya. Jadi otomatis C-nya pasti harus setidaknya lebih besar dari ini. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya ada yang penentuan harga forward untuk membeli saham. Ini mungkin jarang keluar di ujian. Ya, rumusnya itu cuman kali S dikali E pangkat RT. Cara ingatnya tuh gampang, cuman harga saham dikali dengan future value-nya. Atau biasanya ini faktor perkaliannya 1 tambah I untuk yang majemuk atau E pangkat RT untuk yang kontinu. Sama dengan yang untuk valuta asing. Itu juga rumusnya eh, bedanya cuma di suku bunganya aja, yaitu suku bunga yang di Indonesia dikurangi dengan suku bunga yang di dolar Amerika. Nah, mungkin sebelum itu kita ke contoh soal dulu. Oke, jadi untuk yang teorema batas harga C, ada contoh soalnya seperti ini. Pertama, dua opsi call terhadap saham yang sama itu punya harga saham awal 150. Artinya kita bisa definisikan S0-nya 150. Terus opsi pertama memiliki strike price 120. Oke, berarti kita tulis dibagi dua kasus. Opsi pertama K-nya 120 sama opsi kedua itu strike price-nya 110. Oke. Terus untuk yang opsi pertama itu harga opsi terendahnya 30 selama 1 bulan. Berarti C lebih besar sama dengan 30. Lalu untuk opsi kedua itu nggak dibilang, tapi dia katanya berlaku selama 3 bulan. Nah, pada kondisi no arbitrage, temukan batas terendah dari C. Nah, C yang dimaksud ini adalah C untuk harga opsi yang kedua. Nah, langkah pertama, karena kita tahu informasi dari opsi pertama, kita bisa langsung memasukkan rumus teorema batas harga C, yaitu C setidaknya lebih besar sama dengan S kurang K kali E pangkat min RT. Nah, di mana ini harus lebih besar sama dengan 30. Oke. Nah, nilai S-nya kita udah dikasih tahu, nilai K-nya udah dikasih tahu, berarti kita nanti dapat E pangkat min RT itu harus lebih kecil sama dengan 1. Nah, E pangkat min RT ini akan sama dengan opsi kedua, karena ini adalah dua opsi yang memiliki harga saham awal yang sama. Nah, di opsi kedua, itu ya kita tinggal masukin rumus teorema batas harga C, yaitu S kurang K kali E pangkat min R. Jangan lupa di sini kita pakai 3T, karena 3 bulan. Makanya di sini waktunya pakai 3T. Nah, lalu S-nya itu masukin harganya 150. Untuk K-nya dia di 110 sama E pangkat min RT di min R dikali 3T. Di mana E pangkat min RT itu kan 1. Jadi ini tuh bisa ditulis E pangkat min RT
pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3 tetap 1. Maka batas harga terendah dari C itu adalah 40 untuk opsi kedua. Jadi jawabannya 40. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada 2 opsi call terhadap saham DB. Itu mempunyai harga saham awal 120. Opsi kedua memiliki jatuh tempo 2 kali dari opsi pertama. Oke, berarti untuk jatuh temponya itu untuk opsi kedua tuh anggaplah 2 bulan, untuk opsi pertama itu 1 bulan gitu. Nah, untuk opsi pertama punya K-nya 100, opsi kedua punya K-nya 130. Nah, dan harga terendah opsi call pertama 25. Ini sama aja kayak yang tadi, sama persis. Jadi kita cari dari opsi pertama, kita cari hubungan E pangkat min RT-nya berapa. Lalu di sini ini bisa ditulis E pangkat min RT di pangkat 2. Nah, didapatlah harga terendah opsi call untuk kedua adalah 2,675. Nah, selanjutnya yang B. Suatu opsi put terhadap saham DB memiliki strike price dan jatuh tempo dalam waktu yang sama dengan opsi call pertama. Nah, apabila harga opsi put tersebut adalah 10, berapa harga opsi call tersebut? Nah, ini kita pakai persamaan yang put call parity ya tadi. Nah, dari situ kita ada hubungan antara saham awal, nilai put, sama nilai call. Yaitu S tambah P kurang C itu adalah K kali E pangkat min RT. Nah, di sini kita tinggal cari aja nilai C. Yaitu, ya, nilai P-nya tadi dikasih tahu 10. Nilai S awalnya itu dikasih tahu 120. Jadi kita tinggal cari aja, dapatlah C-nya 35. Sampai sini aman? Apakah ada yang mau bertanya? Oke, oke. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu adalah penentuan harga opsi menggunakan metode binomial. Oke. Bentar. Oke. Metode binomial itu adalah metode yang dilakukan, misalnya kita punya saham nih, 1, 2, 3, 4, 5, metode binomial kan gini. Nah, kita ngitungnya dari belakang ke depan. Jadi kita tahu nilainya itu dari belakang. Yang nilai paling belakang ini tuh kita carinya pakai payoff biasa, payoff opsi biasa, yaitu ST min K atau K min ST, tergantung untuk opsi call atau put. Nah, setelah itu, setelah kita mendapat baris yang terakhir ini, kita lakukan iterasi satu-satu, yaitu kita iterasi, misalnya untuk ini ada S66, sorry, V66, di sini V65, di sini V64. Nah, kita mau cari V55. Nah, ini ada salah notasi. Ini harusnya I tambah 1, C. Ini PI tambah 1, C. Oke. Nah, jadi kalau mau cari opsi yang ini, kalau nggak apa rumusnya nggak apa-apa. Intinya, opsi yang ini harganya adalah E pangkat min R delta T dikali dengan peluang dia naik, peluang dikali harga V66 ditambah dengan peluang dia turun. 1 kurang P pasti. Gitu aja intinya. Nah, bedanya dengan Amerika apa?
di Amerika itu kita bisa exercise dimanapun. Nah, ini contohnya. Nah, jadi untuk nilai yang ini tuh kita udah cari. Misalnya di Eropa kita udah cari ini semuanya, tapi tiba-tiba katanya kita disuruh menghitung opsi call Amerika. Nah, kita sebenarnya tinggal nilai opsinya misalnya ini sampai F54, F44. Ini udah kita tahu semua nih dari perhitungan sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada opsi Amerika, kita tinggal ngitung harganya di sini misalnya anggaplah 10. Terus di opsi call Amerika tuh dia bisa exercise juga di F55. Misalnya harga di S5 tuh 50 dengan K-nya berapa gitu. Nah, kalau di exercise-nya K kurang ST, ini misalnya opsi put, itu dia dapat hasilnya 20. Nah, 20 ini kan lebih besar dari 10. Jadi kita pakainya nanti V55 ini 20. Mungkin biar lebih jelasnya nanti ada di contoh soal. Oke? Nah, untuk nilai P sendiri itu carinya kayak mana? Nah, biasanya itu kita dikasih bentuk soal itu udah pasti U kali D-nya sama dengan 1. Jadi, untuk P-nya kita bisa cari pakai rumus E pangkat R delta T dikurang D per U kurang D. Dengan U-nya itu segini, D-nya segini. Oke. Kita ke soal binomial itu. Oke, nomor 6 ya. Nah, nomor 6 itu suatu harga saham itu 45. Ini 45. Ya, inilah. Pokoknya suku bunganya 6%, standar deviasi itu sigma 0,35, delta T-nya itu, nih, dia per satu iterasi, katanya itu per semester, artinya itu per 6 bulan atau per 0,5 tahun. Jadi, per ininya itu 0,5 tahun. Itu untuk masukin ke rumus ininya. Nah, lalu, oke, kita disuruh ngitung produk opsi put Eropa dengan strike price K60. Oke. Nah, pertama langkahnya kita ya tulis rumusnya dulu boleh. Terus di sini kan kita nggak dikasih tahu nilai U sama D, tapi kita bisa cari nilai U sama D-nya. Gimana? Nah, dari 45 ke 57 itu kan dikali U. Berarti otomatis 57 dibagi 45 itu adalah nilai U. Ini. Terus untuk nilai D, itu kan dari harga saham ini untuk turun itu 45 dikali D sama dengan 35,1342. Artinya nilai D itu adalah 45 dibagi ini, yaitu segini. Nah, dapatlah nilai U sama nilai D-nya. Oke. Untuk peluangnya, dah tinggal masukin rumus, yaitu R-nya 0,06, delta T-nya tadi ingat per semester, makanya 0,5. Ya, ini dikurang D, dibagi U kurang D. Dapatlah hasilnya 0,49931. Nah, terus kita tinggal cari harga opsi call yang belum diketahui di sini, yaitu yang ini. Oke. Mungkin ini jawabannya aku ada salah. Tadi aku baru sadar. Jadi aku nyari ininya, aku lupa ngaliin E pangkat min R delta T. Jadi nanti untuk pembahasan soalnya bakal aku revisi lagi. Intinya cara ngerjainnya
Untuk F22 itu ya peluang naik P dikali 1,7 ditambah peluang 1 kurang P dikali 8,888. Nah, udah dapat nilainya kan? Yaitu segini. Nah, jangan lupa dikali E pangkat R delta T. Aku lupa untuk mengalihkan itu. Jadi mungkin ini nanti aku revisi dulu, baru nanti bakal aku kirim ke grup. Oke? Lanjut. Nah, untuk opsi call Amerika. Untuk opsi call Amerika, itu yang B. Itu dia bilang dia bisa exercise di saat T sama dengan 456. Artinya, di T456, dia berlaku opsi Amerika. Nah, tentukan rumus, ya udah tinggal catat aja rumusnya. Untuk 456 tuh berlaku opsi Amerika, rumusnya ini. Untuk 123 tetap opsi Eropa, rumusnya ini. Nah, ini yang aku bilang bedanya. Nih, ini kita yang belakang tetap ini sesuai ininya yang terlampir. Terus di sini kan dikasih tahu nih nilai yang waktu Eropanya segini. Nah, kita perlu ngecek nih. Ini kan 7,2879. Oke, kita catat dulu. 7,2879. Nah, sedangkan di sini ini tuh dia bisa exercise yaitu dengan K kurang nilai sahamnya saat itu, yaitu K-nya 60, nilai saham saat ini itu adalah ini, yaitu 60 kurang 57 mungkin sekitar 2. Nah, 2 itu lebih kecil dari 7, makanya yang dipilih itu masuknya 7 yang di bawah ini. Lalu untuk yang bawahnya itu 23,0925. Oke, catat dulu. Nah, exercise-nya di berapa? Exercise-nya itu di 60 dikurang 35, yaitu mungkin sekitar 24-an. Nah, sekitar 24-an itu nilainya segini. Ini tuh 24-an tuh lebih besar dari 23. Makanya di sini diganti nilainya menjadi yang 24. Nah, begitu seterusnya sampai ujung sini. Ya, emang ini agak nguli, tapi mau gimana lagi. Dan sama juga jawaban ini belum benar karena aku lupa mengalihkan E pangkat min R delta T-nya. Oke, mungkin nanti untuk revisi jawaban bakal aku kirim ke grup. Terus, oke, sampai situ. Kita lanjut ke materi selanjutnya lagi. Oke, materi selanjutnya itu adalah peluang dunia nyata dengan peluang dunia netral. Nah, peluang dunia nyata ini sebenarnya nggak susah-susah banget. Karena ya rumusnya itu mirip dengan yang peluang netral. Yang bedanya cuma di sini. Di peluang dunia nyata itu adalah Q sama dengan E pangkat min alfa. T kurang D per U kurang D. Nah, sedangkan di yang netral itu adalah peluang P netralnya. Itu kita pakai R langsung gitu. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa istilah penting seperti delta. Delta ini ada di option delta method yang materi UTS. Itu adalah selisih dari harga opsi dikurang selisih dari harga saham. Jadi itu bisa menentukan jumlah saham. Untuk B-nya rumusnya juga ini. Nah, yang membedakan di peluang dunia nyata, kita harus mencari ekspektasi dari E pangkat gamma T. Itu adalah, ya inilah rumusnya. Kalau mau nginget sih gampang ya. Ini kan delta SO tambah B. Ya kayak dipisah aja. Jadi di sini ada dikali tingkat lajunya sama dikali suku bunganya. Oke? Terus untuk cari harga opsinya sama aja. Rumusnya cuma beda di sini. Sisanya sama.
Bedanya cuma di nilai ininya, nilai P-nya beda, sama Q-nya, itu aja. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke contoh soal. Contoh soalnya ada di... sini ada. Oke, nomor 1 ya. Nah, nomor 1 itu suatu saham punya harga awal 100. Oke, lalu dia naik dengan faktor 1,25 dan turun dengan faktor 0,75. Dengan suku bunga bebas resiko 10%, T-nya 1 tahun. Oke, untuk yang bagian A itu strike price-nya 125 dan laju pengembalian sahamnya alfa sama dengan 13%. Nah, di sini ya kita tinggal mencari peluang Q. Peluang Q itu ya rumusnya ini. Ya ini mirip lah sama kayak yang rumus P. Bedanya cuma di alfanya doang. Nah, ini kita masukin nilainya, D-nya kan tahu, U-nya tahu, dapat segini. Nah, di sini kita tahu nih, kalau nilai SU-nya 125, SD-nya 75. Nah, strike price-nya 125. Artinya, opsi call itu kan payoff-nya di ST minta. Nah, kalau misalnya kita pakai SU, itu payoff-nya di 0. Sedangkan pakai SD, payoff-nya juga di 0. Jadi, karena sama-sama di 0, berarti VU-nya 0, VD-nya 0. Ya, ini kalau mau dicari, deltanya itu pasti 0, karena ini 0, ini 0. B-nya juga udah pasti ini 0, ini 0, jadinya 0. Terus di sininya, karena ini 0, ini 0, udah pasti 0 juga. Maka harga opsinya itu sebenarnya di soal ini tuh nggak bisa dihitung. 0. Nah, jika menggunakan peluang risk neutral reward, itu juga sama. Itu rumusnya P sama dengan E pangkat RT kurang D, ya. Terus untuk harga opsinya, itu ya ada P kali VU tambah 1 kurang P kali VD. Di mana ini 0, ini 0. Maka hasilnya 0. Ya, mungkin soalnya agak aneh ya yang ini. Tapi ya begitulah. Oke, ada yang mau ditanya mungkin sampai sekarang? Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada rumus Black-Scholes. Nah, rumus Black-Scholes ini hafalannya ya ini. Untuk nilai C itu adalah ini, ya, di mana ini adalah normal. Jadi kalau misalnya ND1 itu artinya apa? Itu adalah peluang Z kurang dari D1. Dan ini bisa dilihat di tabel normal. Oke? Ya, rumusnya ini. Terus paling kalau di ujian itu di Black-Scholes muncul penurunan. Mungkin aku jelasin dikit untuk penurunannya gimana. Oke, diberikan biasa di ujian itu udah diberikan FST-nya adalah ini fungsi distribusi normal. Oke, terus kita disuruh menurunkan rumus Black-Scholes ini dari persamaan yang sederhana ini. Nah, oke. Di sini kita ada ekspektasi dari max ST kurang K, 0. Nah, jadi ekspektasi itu apa? Ekspektasi X itu kan artinya kalau kontinu, dia integral dari min tak hingga sampai tak hingga X kali Fx dx. Oke, karena X-nya di sini adalah ya suatu fungsi maksimum, ya udah kita tinggal masukin aja ini rumusnya. E pangkat min RT tetap integralnya dari 0 sampai tak hingga. Karena ya ST itu pasti terdefinisi dari 0 sampai tak hingga. Nggak ada yang harganya negatif gitu. Nah, terus
Oke, X kan itu max. Berarti X yang ini itu adalah yang max ini. Nah, Fx itu adalah yang Fst. Terus dx adalah dst. Itu cara nulisnya. Nah, di sini kita pecah integralnya menjadi dua bagian, yaitu yang 0 sampai k sama k sampai tak hingga. Idenya adalah untuk 0 sampai k itu kan ini nilainya 0. Untuk di antara 0 sampai k. Makanya nanti integral yang ini itu bakal hilang. Karena hasilnya 0. Jadi kita tinggal sisa meninjau integral yang ini. Itu. Nah, ini dia. Nah, ini gimana cara ubahnya? Nah, idenya itu di sini cuman ingat ini. Yang di dalam kurung ini kita misalin dalam Z. Cara gampangnya gitu. Nah, kita misalin dengan Z, baru kita cari DZ dan sebagainya gitu. Nah, kita misalin Z. Terus, ya, turunan DZ per DST, berarti kita turunin yang ada variabel ST aja yang di persamaan ini. Makanya yang ini tuh turunannya 0. Oke, yang ini turunannya itu adalah 1 per... Ini kan ln. Ln itu kan ditukar ya, jadinya S0 per ST. Jangan lupa dikali turunan dalamnya. Dalamnya itu kan ST per S0. Itu dalamnya diturunin, artinya turunannya hasilnya S1 per S0. Gitu. Makanya ini 1 per S0. Nah, ini karena ada pernya ya, masih ada di sinilah. Ini kalkulus gitu. Nah, udah dapet DZ DST-nya itu nanti ini sama ini bisa coret ya. Dapat sisanya ini. Terus kita dapatlah DZ-nya sama dengan ini. Oke, kita catat dulu, kotakin. Nah, terus dari ini juga kita bisa menyatakan suatu ST. Karena di fungsi integral sebelumnya, kita ada ST nih. Dan kita mau tukar ST-nya jadi Z gitu. Pokoknya kita tukar semua ST di sini jadi Z lah. Jadi kita harus tahu ST-nya itu sama dengan apa. Nah, caranya itu dari sini kita kali silang. Jadi ini ya sigma akar T Z ini dipindahin ke ruas kiri. Jadinya tambah ini. Oke. Terus sama dengan ln ini. Nah, ln itu kan kalau kita tahu misalnya Y sama dengan ln X. Berarti X itu adalah E pangkat Y. Gitu. Nah, X sama dengan E pangkat Y berarti ST per S0 sama dengan E pangkat yang semua ini. E pangkat semua ini. Lalu dapatlah ST itu S0 dikali E pangkat semua ini. Gitu. Nah, kalau kita mau kalau kita lakukan substitusi atau pemisalan, itu daerah pengintegralannya kan ini dari ST sama dengan K sampai ST sama dengan tak hingga. Tapi sekarang kita mau cari dia dari Z berapa sampai Z berapa. Nah, jadi ketika ST-nya sama dengan K, batas integrasinya itu Z-nya jadi ya panjang inilah. Kan tadi kita misalin ini, kita misalin ini, berarti ya udah kalau ST sama dengan K berarti kita tinggal ganti aja bentar. ST sama dengan K. Bulan. Oh, oke. Kan kita Z sama dengan ini. Berarti kalau ST sama dengan K, berarti kita substitusi ST sama dengan K ke ini. Maka dapatlah Z-nya itu ln ST-nya jadi K per S0.
Itu doang, sisanya sama. Nah, ini kita misalin dengan E. Nah, terus kalau ST-nya menuju tak hingga, itu berarti kita substitusi ST tak hingganya ke dalam ini. Berarti Z-nya itu menuju tak hingga juga. Gitu. Jadi batas integrasinya itu menjadi yang panjang ini kita misalin dengan sampai tak hingga. Nah, ini tuh tinggal, nah FST itu apa? FST itu yang ini semua. Nah, itu ya kita catat ulang. Ini sampai sini. Sampai sini. Nah, lalu, oh enggak, itu sampai sini doang. Yang FST. FST itu sampai sini. Jadi kan FST itu ini. Ini sampai, ini E jadinya min setengah. Karena ini dimisalin Z, jadinya min setengah Z kuadrat. Ya, ini E sama min setengah Z kuadrat. Terus, di sini ada ST min K. ST min K-nya substitusi ST yang ini. Jadinya, ya ini sama kurang K gitu. Nah, yang DST itu berarti kan dari sini kita tahu DST itu sebenarnya ST kali sigma akar T dikali DZ gitu. Nah, di sini ada yang bisa dicoret. ST sigmanya sama akar T-nya. Sisalah 1 per akar 2 pi. Dan karena ini konstanta, kita keluarin. Terus dalamnya sisa S0 dikali. Nah, ini E-nya tinggal di... Oh, ininya masuk ke dalam ya, E pangkat min RT-nya. Nah, tapi ketemu di sini, ini nanti ada E pangkat RT. Makanya RT-nya di sini hilang. Sisalah yang, nih, sigma akar TZ sama min setengah sigma kuadrat T sama min setengah Z kuadrat DZ. Nah, ini kan kayak kali pelangi ya. Jadi K-nya bisa ke integral selanjutnya, yaitu K dikali E pangkat min RT dikali E pangkat min setengah Z kuadrat, yaitu di dalam per akar 2 pi. Yang di sininya. Oke. Nah, yang yang ini tuh menyerupai, ini tuh bentuk fungsi dari distribusi normal, yaitu yang ini. Ingat fungsi peluang untuk distribusi normal tuh ini. Nah, untuk normal baku itu kan normalnya itu 0,1. Makanya fungsinya jadi fx sama dengan 1 per sigmanya kan 1. Berarti 1. Jadi bawahnya cuma akar 2 pi. Terus ini E pangkat min setengah. X kurang nu, berarti X kurang 0. Berarti X per 1. Berarti sisa X doang. Kuadrat. Nah, nih bentuknya. Ini, ingat ya bentuk ya. Itu tuh nih, 1 per akar 2 pi. E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, terus daerahnya itu kan dia kayak gini nih. Ini di E. Dia daerahnya ini, E sampai tak hingga. Ini tuh sama aja dengan daerah yang min E, ini sampai min tak hingga. Sama, karena simetris. Makanya kita buatnya N min E. Oke. Terus KE min RT-nya tetap. Oke. Di sini, ya ini pemfaktoran aja. Ini tuh kalau dipecahkan jadinya, ini tuh Z kuadrat. Jadinya min setengah Z kuadrat. Terus 2 kali Z sigma akar T dikali min setengah kan jadi habis pas sama ini sigma kuadrat T gitu. Pokoknya ini difaktorin lah, aljabar. Kayak A tambah B kuadrat gitu loh. Itu kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat.
Oke? Nah, setelah difaktorin, ini kita misalin lagi dengan U. Yang ini, idenya tuh supaya dapat bentuknya kayak gini lagi. Min setengah Z kuadrat, nanti ini jadikan min setengah U kuadrat. Idenya itu. Jadi ini nih misalin dengan U, terus DU sama dengan DZ, terus batas integrasi. Nah, sama. Ini kan integrasinya Z dari E sampai tak hingga. Jadi kita harus ubah jadinya U-nya dari mana sampai mana. Nah, ketika Z sama dengan E, berarti ini substitusi E di sini. Berarti U-nya kan jadinya dari E min sigma akar T. Ini dia. Nah, kalau Z-nya tak hingga, berarti U-nya tak hingga juga gitu. Intinya kalau kita misalkan sesuatu, kalau di integral jangan lupa untuk mengubah batas integrasi, karena biasanya banyak yang kelupaan. Oke? Nah, jadinya sekarang 1 per akar 2pi, batas integrasinya itu ya pakai yang baru. Terus ini jadinya S0 kali E min setengah U kuadrat DU. Ya, yang ini tetaplah. Oke? Nah, yang 1 per akar 2pi sama yang ini tuh ya normal lah. Normal, tapi ini batasnya tuh di E min sigma akar T. Ini di kanan sampai tak hingga, itu sama aja kayak di sebelah kiri. Berarti min E plus sigma akar T. Makanya kita N min E tambah sigma akar T. S0-nya nggak ikut, makanya dikeluarin. Nah, dari sini udah tinggal ini misalin D1, ini misalin D2. Dapatlah rumus yang kita kenal. Rumus Black-Scholes. Nah, terus untuk D1, D2 itu masukkan kembali nilai E. Nilai E yang kita misalkan tadi. Yang ini. Berarti kan itu jadi ln bla 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 bla. Ya, ini. Berarti ini tinggal di min. Nah, karena di min, ini kan jadi plus sama min ln K per S0. Ini diubah jadi ln S0 per K. Makanya di bawah tuh jadinya nih ln S0 per K plus ini. Nah, terus untuk D2-nya, oh itu tadi yang ini ya. Nah, untuk yang D1-nya itu ditambah sigma akar T. Berarti yang min E tadi, berarti yang D2 ini tadi ditambah sigma akar T. Ini kan kalau disamain penyebut jadinya sigma kuadrat T per sigma akar T. Ini tambah ini, jadinya setengah sigma kuadrat T. Makanya di sini jadi tambah, di sini minus gitu. Nah, mungkin gitu aja kalau penurunan Black-Scholes. Sama ada satu soal lagi saya ingatku. Wait, bukan di sini. Kuis ya, kuis. Oke, nih. Nah, dengan menggunakan Black-Scholes, tunjukkan bahwa opsi put Eropa dapat dihitungkan menggunakan formula berikut. Nah, di sini tuh, ya kita tahu lah rumus Black-Scholes itu yang C ini. Nah, kita mau menunjukkan rumus P. Nah, sebenarnya yang dari Black-Scholes itu kan CS, itu berarti harga opsi call itu di T sama dengan 0. Nah, jadi kalau harga call ini dikali E pangkat RT, itu kan berarti jadinya harga call yang dipengaruhi oleh waktu ke depan berapa gitu. Nah, karena dikali E pangkat RT, jadi S0 ini juga nanti bakal jadi ST. Karena ST itu kan awalnya itu dari S0 kali E pangkat RT gitu. Ini tetap. Terus ini jadinya E pangkat min RT dikali E pangkat RT. Makanya jadi
T min T gitu. Ya, cara ubah dari sini ke sini itu dikali E pangkat RT lah intinya. Sama untuk put call parity. Put call parity itu kita tahu S tambah P kurang C itu adalah ini. Sama dengan K kali E pangkat min RT. Nah, kita kalikan dengan E pangkat RT. Artinya S0-nya nanti jadi ST, P-nya itu nanti jadi dipengaruhi oleh waktu jadi P S, T, C-nya juga yang awalnya T-nya 0 di sini karena dikali E pangkat RT, dikali future value-nya lah. Jadi C S, T gitu. Nah, ini juga sama min RT kurang T. Nah, sebenarnya kalau udah tahu ini tinggal masukin rumus saja sih. Jadi ST-nya tetap, PST-nya tetap, ini yang dicari. CST itu tinggal substitusi yang ini gitu. Ya ini terus ya ini tetap. Nah, dapatlah PST itu sama dengan tambah ST ini kita faktorin antara ini sama ini jadinya 1 kurang ND1. Nah, ini dipindahin ke sebelah kanan jadinya 1 dikurang ND2. Nah, perhatikan kalau di distribusi normal ini kan N ya normal. 1 kurang ND1 tuh kan sama aja kayak yang 1 tuh kan semua dikurang sama D1 yang ke kiri. Berarti sama aja dengan luas yang ini doang. Nah, luas yang ini doang itu sama aja dengan luas yang sebelah kiri, min D1. Makanya kita bisa nulis ini menjadi ini ya, min D1. Sama juga kayak 1 kurang ND2. Berarti ya tinggal diubah aja di sini D2, di sini min D2. Jadi 1 kurang N2 tuh bisa ditulis min D2. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, sejauh ini masih aman ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita sambil review-review. Oke, yang utilitas, ya itu sebenarnya idenya tuh cuman ini, ide pengerjaannya. Kita punya pertama cari dana akhir, ya kayak biasanya kemungkinan dia untung segini, kemungkinan dia rugi atau nggak dapat apa-apa segini gitu. Nah, terus yang kedua cari ekspektasi utilitas dari dana akhir itu. Nah, terus kita optimalin dengan turunan parsial. Intinya cuma itu sih. Oke, kita langsung lanjut ke seleksi portofolio aja, biar nanti bahas soalnya bareng. Nah, di seleksi portofolio, itu biasanya ada fungsi nih, fungsi U ini. Nah, objektifnya, kalau fungsinya ini, itu adalah kita memaksimumkan nilai dari ekspektasi W dikurang B kali var W per 2. Ya, ini hafalan sih. Tapi kalau mau turunin dari sini juga bisa, tapi agak ribet. Nah, yang penting di sini apa? Yang penting di sini itu adalah kita tahu ekspektasi W itu carinya gimana, sama var W itu carinya gimana. Nah, untuk ekspektasi W, aku biasanya ingatnya ini aja. Jadi, mungkin ada juga yang nulis W tambah I1 sampai N WIRI. Nah, cuman aku takut keliru biasanya kalau pakai rumus ini. Jadi aku biasanya pakai rumus ini. Jadi W itu adalah dana investasinya. Terus ini adalah harapan dia return-nya lah. Kalau 4% berarti dia dikali 1,04. Kalau 5% dikali 1,05 dan seterusnya. Nah, untuk var W ini ya rumus variansi biasa. Nah, ingat di sini ada kovariansi. Makanya biasanya di rumus itu ini kan I1 sampai N. Berarti kalau misalnya kita ada dua data, sebenarnya kita tuh menghitung W1, W2, W1, W2 dari C1,2 ditambah kalau I-nya 2, berarti C2, W2, W1 dikali kovariansi C2,1. Nah,
Sedangkan ini tuh adalah dua hal yang sama. Makanya biasanya kalau kalian ngerjain soal tuh langsung 2 kali W1 W2 dikali C 1,2. Gitu. Nah, untuk C ini ya biasanya ingat aja kalau korelasi itu adalah kovariansi dibagi akar dari variansi. V kuadrat gitu. V1, V2. Nah, makanya itu biasa C ini juga diubah menjadi ini 2W1, W2 dikali rho dikali V1, V2. Oke, kini itu aja. Nah, terus ada yang objektifnya itu yang rumus panjang ini. Ini tuh biasanya dipakai untuk fungsi. Sebenarnya bebas sih mau fungsi apa aja. Bisa X pangkat A, bisa ln X, bebas. Intinya ini tuh kayak ekspansi Taylor. Intinya tuh kita ada rumus ini dan objektif kita tuh harus memaksimumkan ekspektasi ini. Nah, ya ini sebenarnya ekspektasinya sama aja sih sebenarnya intinya yang kayak atas dan yang variansi juga sama aja dengan yang atas cara nyarinya. Oke, terus ada teorema separasi portofolio yaitu kita milih investasi terbaik. Itu biasanya kalau misalnya kita punya nih returnnya 0,05 dan returnnya 0,04. Terus variansinya sama 0,5, 0,5. Nah, kita akan cenderung memilih yang returnnya gede. Terus kalau misalnya returnnya sama variansinya beda, kita cenderung pilih variansi yang lebih kecil karena resikonya lebih kecil. Sedangkan kalau variansi besar tuh nanti kan bisa volatilitasnya gede lah, lebih beresiko gitu. Nah, jadi inti konsepnya di sini tuh cuman return besar, variansi kecil. Nah, biasanya itu kan dikasih nilainya berbeda. Misalnya R1-nya 0,4, R2-nya 0,6, V1-nya 0,9 mungkin, V2-nya 0,3. Nah, cara carinya itu sebenarnya gampang. Kita nyamain return-nya aja. Jadi kita kaliin sama suatu AI, alpha I, supaya eh, return-nya ini sama. Jadi misalnya dikali AI, A1 ini dikali A2, supaya return-nya ini sama dengan ini gitu. Nah, kita misalin lah 1 gitu. Nah, nanti kan dapat tuh alpha 1 sama alpha 2-nya yang bisa menghasilkan sama-sama 1. Nah, alpha 1, alpha 2-nya inilah yang dicari ke variansi nanti. Dan nanti kita tinggal cek variansi terkecil. Sama juga kalau menyamakan variansi, berarti kita mau samain variansinya, dapat alpha 1, dapat alpha 2, lalu kita cari return yang besar nantinya. Oke? Oke, mungkin kita lanjut ke bahas soal. Oke, ini udah belum ya? Ini udah soal. Oke, nah ini kita bahas dari nomor 2. Nah, nomor 2 itu seorang investor memiliki dana X sama dengan 100 juta. Berarti ini modal. Fungsi utilitasnya, ya ini. Terus kita akan investasikan sebesar alpha X. Jadi kayak kita nggak 100 juta ini semua kita investasikan, tapi sebagian kecil lah, ada proporsinya. Dan sisanya ditabung dengan segini. Nah, payoff-nya tuh sebesar segini atau tidak dapat sama sekali. Oke, berarti kita kalau investasi sebesar alpha X, berarti kan otomatis dana kita tuh sisanya ya X kurang alpha X. Nah, ini tuh yang ditabung dengan suku bunga 0,06. Nah, payoff-nya 3 alpha X dengan peluang P dan 0 dengan peluang 1 kurang P. Nah, oke.
Berarti dana akhirnya itu kita bisa antara dua, yaitu nih, tadi sisanya ini kita investasikan dengan 0,06. Jadi mau dia naik, mau dia hasil investasinya naik atau turun, atau nggak dapat apa-apa, dia pasti tetap dapat tabungannya ini kembali. Terus untuk keuntungan yang dengan peluang P, dia dapat 3 alpha X. Untuk dengan peluang 1 kurang P, dia nggak dapat apa-apa. Nah, kita, ya kalau utilitas tuh intinya kita langsung masukin ekspektasi dari utilitasnya. Ini kita disuruh cari. Oke. Nah, ya udah, ini kita masukin, ya cari ekspektasi sama P dikali U, ya 1 kurang P dikali ini. Ya ini yang ada 3 alpha S-nya, ini jelas nggak ada. Nah, U itu apa? Tadi itu E pangkat 0,8 X. Ya udah, kita tinggal substitusi E pangkat 0,8 dikali X. X-nya itu yang ini semua. Oke, ini juga sama, 0,8 dikali ini semua. Nah, kita dikasih tahu X-nya 100 ya. Ya, jadi karena dikasih tahu X-nya 100, aku langsung substitusi aja di sini. 100, 300, ini juga jadi 100. Oh ya, R-nya juga dikasih tahu, 0,06 ya. Oke, pokoknya substitusi aja. Ntar dapat ini. Nah, yang cari optimal, paling optimal itu biasanya kita turunin terhadap alfa. Nah, turunannya gimana? Ya, ini kayak biasa aja. P kan tetap, E pangkat ini tetap semua. Yang beda itu, oke, ini kan tetap. Ini tuh dari turunan dalamnya. Turunan dalamnya ini kan ini 194 kali 0,8 ini. Ini juga sama, ini tetap turunan dalamnya itu 0,8 kali min 106. Nah, ini harus sama dengan 0. Lalu ya ini dikali aja dapat ini. Ini dikali dapat ini. Terus ini ya cuma nulis ulang. Terus ini kita kelompokin. Yang P-nya semua di kiri. Yang E pangkat panjang ini ya kelompokin lah di kanan. Terus nanti dia sisa saling eliminasi. Sisa ini. Oke, ini ruas kiri kita ln. Ruas kanan kita ln. Ingat kalau ln dari E pangkat X itu hasilnya pasti X. Jadi ln dari ini hasilnya adalah ininya, min 240 alfa. Oke, terus udah dapat alfanya ini. Tapi kalau mau ditulis lebih rapi, ya 1/240. Minnya masuk ke dalam ln, jadinya P per 1 kurang P, jadi 1 kurang P per P. Ininya juga dibalik. Ya, gitulah. Cukup panjang. Oke, untuk nomor 3. Nomor 3 itu dikasih tahu, ya itu yang bentuknya fungsi utilitas yang 1 kurang E pangkat min BX. Ini sebagai B-nya. Ini kok nggak salah ngaco juga ya. Oke, nah terus dia ingin investasi 200 juta ke dalam 2 saham. Yang return saham pertama ini, yang kedua ini. Nah, korelasinya dikasih tahu, kita ingin maksimumkan ini. Ya, pokoknya kalau utilitasnya ini, udah pasti kita maksimumin ini intinya. Nah, berarti kalau kita mau bagi dalam 2 saham, artinya W1 tambah W2 itu adalah 200. W1 itu ya saham yang diletak di investasi pertama, W2 adalah saham yang diletak ke investasi kedua. Nah, misal W1 sama dengan Y. Berarti W2-nya jelas 200 kurang Y. Nah, pertama kita ekspektasi W. Nah, ekspektasi W itu ya ini. Oke. Pertama W1. W1 itu kan Y. Dikali 1 tambah returnnya. Berarti 1 ditambah
A1. Terus W2. W2 itu 200 kurang Y. 200 kurang Y dikali 1 tambah returnnya. Returnnya yang ini, R2 ya. 1 tambah A2. Oke. Ini jadi Y kali Y A1. Ya, ini tinggal aljabar aja. Dapatlah ini, gitu. Terus, ya ini ingat rumus kovariansi sama dengan korelasi dikali standar deviasinya. Ya ini. Berarti variansinya itu Y kuadrat. Ini 200 kurang Y kuadrat. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini tuh biasa langsung ditulis 2 dikali WIWJ, berarti Y kali 200 kurang Y, dikali C-nya. C-nya tadi udah kita hitung segini. C itu pokoknya rho dikali V1, V2. Oke, dapet. Terus kelompokin yang Y kuadratnya, Y sama nggak adanya. Ya, biar lebih rapi aja. Terus kita harus maksimumkan ini. Ya, kita substitusi semua nih. Nilai ini yang panjang. Sorry, ini doang. Sama yang ini. Kita gabungin ke dalam satu persamaan ini. Dah, kita turunin terhadap Y. Karena kita mau maksimumkan. Ya udah, kita turunin terhadap Y. Ini 0. Ini jadi ini. Ini kan Y kuadrat jadi 2Y. 2Y itu dengan per 2 di sini habis. Jadi sisa Y. Makanya aku tulisnya min 0,001 dikali Y dikali dalamnya. Gitu. Nah, terus di sini tuh ya ini tulis 0,001 per 2-nya. Terus ini tetap dalamnya. Ya, ini karena min, ini min, makanya di sini jadi plus. Oke, paling teliti aja. Nah, ini ya yang Y kan sisa ini. Dan kalau kita memaksimumkan, turunannya tuh harus sama dengan 0. Jadi ini tinggal pindahin aja ruas yang ada Y dan nggak ada, baru dapatlah segini. Ya, ini untuk W1. Nah, kalau mau cari W2, jadi suruh cari proporsinya kan. Oke, kalau cari W2 sebenarnya tinggal 200 dikurang ini. Ya, nanti disamain penyebut lagi, tapi ya aku tulis gini aja. Oke. Oke, yang nomor 4. Nah, ini tuh aku nggak tahu. Soalnya kan ini ya. Terus utilitasnya X pangkat A, ekspektasi variansinya ini. Dengan A-nya segini dikasih tahu B-nya itu variansi. Tapi di sini harusnya kan dikali 2 ya. Karena dia kovariansi itu sebenarnya ini. Dan kovariansi itu ini. Jadi kayaknya ini mungkin salah soal, salah pengetikan lah. Jadi aku tetap pakai 2 kali alfa 1 alfa 2 rho V1 V2. Nah, ya udah di sini aku pakai ekspektasi W kayak biasa nyarinya. Atau gini deh cara bacanya. Alfa 1 tetap alfa 1, R1 tetap R1, alfa 2 R2 gitu. Alfa 1-nya dikasih tahu, R1-nya dikasih tahu, R2-nya dikasih tahu. Oke, aman. Terus untuk 100B berarti 100 dikali ya ini semua rumus variansi. Terus ya begini. Ingat ini di pangkat 2 kalau variansi. Jadi ini di pangkat 2, ini di pangkat 2. Oke, dapat ini. Ya, ini sebenarnya kita cuman disuruh, dah, ini paling turunan UX-nya jadinya turunan 2 kali. Bisa lah ya. Nah, lanjut. Ya, kita gabungin semua, dapatlah ini. Ya, sebenarnya objektifnya cuman ini. Dari soalnya. Cuman nentuin rumus. Gitu. Terus, nah, kalau misalnya soalnya mau cari alfa 1 dan alfa 2 yang optimal, nah, kita misalin tuh, alfa satunya misalnya dengan Y. Terus harusnya di soal dikasih tahu, misalnya modal 200 juta, dia mau investasiin gitu kan. Jadi 200 kurang Y. Mirip lah sama yang
atas ini. Mirip banget. Jadi masukin 200 kurang Y, ini Y, 200 kurang Y, nanti ini tukar jadi Y, ini tukar jadi 200 kurang Y, ini juga tukar, ini tukar, ini tukar, ini tukar, ini tukar. Nanti semua fungsinya dalam Y kan. Baru karena semua fungsinya dalam Y, kita turunin terhadap Y. Ntar dapat Y-nya berapa lah. Panjang, panjang banget. Oke, paling itu. Kalau nggak salah ada soal yang menarik lagi itu tadi. Hmm. Nah, ini juga tentang utilitas. Oke. Nah, di sini modal awalnya kan 1 juta. Terus dia ada 2 pilihan investasi. Investasi pertama tuh dia deposito di bank, langsung dapat 1,1 juta USD gitu. Nah, sedangkan investasi kedua, itu dia punya 3 kemungkinan nilai akhir, yaitu bisa 1,5 juta, 1 juta, atau 500.000. Tapi peluangnya masing-masing 1/3. Gitu. Nah, sedangkan yang deposito ini kayak pasti gitu dapat 1,1 juta. Jadi peluangnya bisa dianggap 1. Nah, jadi kita disuruh eh, investasi mana yang dipilih investor kalau sesuai utilitas gitu. Utilitasnya itu dikasih tahu nggak ya? Oh, ini logaritma. Nah, ya udah, kita cari ekspektasi dari fungsi utilitas X1, yaitu peluangnya ini kan tadi dianggap 1 karena pasti dapat. Jadi 1 dikali U1,1. Ya udah, U1,1 itu logaritma 1,1. Ya nilainya segini. Terus untuk yang X2 tuh gampang lah, sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga, ya masing-masing gitu, biasa cari ekspektasi. Hmm, Oke, ini tinggal dicari aja, hitung kalkulator, dapat jawabannya segini. Nah, jelas ini lebih besar dari ini. Jadi kita milih yang investasi pertama. Gitu. Ya, ini juga harusnya sama aja. Oh, ini paling yang beda. Kan ya ini ngitungnya sama, tapi kita dapat jawabannya negatif. Padahal nggak mungkin dananya negatif. Jadi di sini aku ngakalinnya sih, jadi kemungkinan porsi saham yang optimal itu antara W-nya, kita all in ke W1-nya 100% atau all in ke W2-nya 100%. Nah, itu sama aja. Kalau kita all in ke W1-nya 100, itu berarti sama, kita harus cari ekspektasi, cari variansi. Cuman karena nilainya udah tahu, nggak ada variabel lagi kayak tadi 100 min Y dan sebagainya, jadi lebih mudah gitu. Nah, jadi ekspektasi W yang pertama kan 100 dikali return-nya. 100 kali return-nya 1,05. Terus satu lagi 0 kali return-nya. Makanya sisa 100 kali 1,05 doang. Dapat 105. Variansinya juga sama. Variansi kan rumusnya yang ini tuh. Tapi karena yang salah satunya 0, jadi di rumus variansinya itu yang bernilai itu cuma yang ini. Ini kan misalnya ini 100 nih, Y-nya 100 kurang Y-nya 0 gitu. Nah, berarti ini kan udah pasti 0, kovariansinya juga udah pasti 0. Jadi variansinya tuh sebetulnya sisa yang ini aja. Lebih gampang. Nah, ini ya tinggal ngitung aja kayak biasa. Ekspektasi W bla 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 bla. Ini 105, ini min B, berarti B-nya min 0,001, variansinya 100 per 2. Oke, terus dapat segini. Ya, sama juga yang kedua kalau all in ke W2 semua. Nah, kita kan di sini objektifnya itu maksimumkan ini. Berarti kalau kita ngitung nilai, kita mau cari yang terbesar. Ingatnya gitu aja. Nah, jadi karena kita cari yang terbesar, udah pas. Jadi kita yang paling optimal itu adalah kita all in ke saham 2 yang lebih optimal gitu, 100%. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut dulu ngejar materi. Oke, selanjutnya
value at risk. Value at risk itu sebenarnya nilai investasi V agar peluang dari kerugian investasi tersebut, oke, kita jelasin dulu. G itu adalah pendapatan. Jadi kalau min G itu adalah kerugian gitu. Nah, min G kerugian itu lebih besar dari V. V itu VAR. Oke? Itu contohnya hanya 1% atau bisa dimodifikasi lah. Kita mau 3% atau 5% bebas gitu. Nah, lalu min G, G itu kan berdistribusi, kalau G itu distribusinya nu sama sigma kuadrat. Min G berarti ya rataannya pasti min nu. Ini min sigma kuadrat dikuadratin tetap sigma kuadrat. Oke. Jadi min G itu distribusinya gini. Nah, ini kita standarisasi aja. Kayak kita pakai teorema limit pusat. Itu kan X kurang nu per sigma. Nah, ya udah sama. Min G kurang nu, nu-nya min nu. Ya, gitulah. Nu-nya pokoknya min nu, jadi kurang min nu per sigma. Sama dengan, ya kalau kita kiri giniin, kanan juga digituin. Nah, ini tuh, itu kan kita standarisasi. Ini tuh kan bisa dimisalin Z gitu, standarisasi. Berarti ini juga dimisalin dengan Z. Nah, dapatlah peluangnya itu segini. Nah, biasanya itu peluangnya itu 1%. Jadi peluang Z-nya lebih besar dari ini adalah 1%. Yang dimana 1% tuh kalau di gini, ini sebenarnya sama distribusi normal, kan lebih besar dari Z tuh ini. Z lebih besar dari suatu bilangan. Yang V tambah nu per sigmanya. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak yang kiri selalu. Oke? Makanya kita lihat tabel. Oke, aku tunjukin aja deh. Nih, yang 0,01 itu ada di sini. Di sini. Di 2,33. Tapi karena ya di distribusi normal, di min 2,33 itu sama aja dengan di 2,33 di atasnya. Makanya langsung aja V tambah nu itu harus di 2,33 supaya peluangnya 1%. Nah, udah dapat, udah ini tinggal kali silang aja. 2,33 sigma dikurang nu. V ini adalah VAR. Oke. Terus, nah ada conditional value at risk atau CVAR. Nah, ini adalah ekspektasi kerugian saat VAR terlewati. Nah, berarti ekspektasi kerugian berarti ekspektasi dari min G. Diberikan atau bersyarat di saat VAR-nya terlewati. Berarti saat min G-nya lebih besar dari VAR gitu. Nah, kalau aku tuh mikirnya, nah min G lebih besar dari VAR itu terjadi saat kapan? Itu kan saat ini. Yang sama dengan ini. Yaitu ini tuh ketika Z lebih besar dari 2,33. Jadi min G lebih besar dari VAR, itu sama aja terjadi di saat Z lebih besar dari 2,33. Makanya aku langsung tulis Z lebih besar dari 2,33 di sini. Oke? Nah, ini sama, kita standarisasi supaya kita bisa kita bisa ubah bentuk di sebelah kiri ini menjadi Z gitu. Caranya gimana? Caranya kita mau standarisasi, berarti kita mau bentuk ini. Bentuk yang sama kayak ini. Jadi kita bentuk min G tambah nu per sigma. Nah, supaya dia tetap min G, berarti ini kita harus kali sigma. Ya ini nanti kalau dicoret jadi min G tambah nu. Nah, supaya sisa min G, kita harus kurang nu gitu. Makanya rumus itu datangnya dari sini. Nah, selanjutnya ini pakai sifat ekspektasi aja sebenarnya. Jadi ini tuh dipisah. Oke, aku tulis deh. Ini tuh jadinya ekspektasi min G tambah nu per sigma
dikali sigma, tapi karena ekspektasi ini dianggap konstanta, sigmanya bisa dikeluarin di sini. Ini diberikan oleh Z lebih besar dari 2,33. Terus karena sifat apa ya? Aku lupa. Pokoknya ini jadi min min ekspektasi dari new diberikan Z lebih besar dari 2,33. Nah, yang ini nanti jadi ini. Sorry. Ini jadi Z, betul kan? Ini tadi jadi Z. Itu. Nah, ini sama diberikan 2,33. Nah, yang ekspektasi ini, new itu kan nggak ada hubungannya sama Z gitu. Jadi bisa langsung kita tulis, ini sebenarnya sama aja dengan min ekspektasi new. Dan ekspektasi new itu ya new itu sendiri, min new. Konstanta lah, dianggap konstanta. Oke? Gitu. Nah, dapatlah rumus CVAR. Ini tuh sama dengan CVAR. Nah, notes. Jadi, notes-nya kita harus ingat ini. Jadi, untuk CVAR itu kita harus ingat ini. Ini tuh sebenarnya ingatnya gampang aja. Ini tuh sama aja dengan fungsi fx sama dengan 1 per akar 2 pi e pangkat min x kuadrat per 2. Ini kan fungsi distribusi normal dengan dengan rataan 0, variansi 1 gitu. Sigmanya 1. Makanya di sini kan harusnya ada sigma. Di sini tuh harusnya x kurang new per sigma pangkat 2. Tapi karena new-nya 0, sigmanya 1, berarti jadinya min x kuadrat per 2 gitu. Nah, sama konsepnya kayak teori peluang. Kayak ini, ekspektasi Z berarti kayak ya peluang Z itu sendiri dibagi sama syaratnya. Syaratnya apa? Peluang Z lebih besar dari A. Makanya ini jadi 1 per akar 2 pi. Ini per P kali Z lebih besar dari A dikali E pangkat ini. Datangnya dari situ. Oke, investasi yang bagus itu yang VAR dan CVAR yang kecil. Oke. Oke, ini materi terakhir esok. Oke. Oke, kita bahas soal dulu yang tentang value at risk itu ada di kuis. Kuis gak ada deh. Kuis gak ada. UAS. Oke, di sini. Nah, tentukan nilai VAR dan CVAR 1% untuk suatu investasi yang memiliki pendapatan berdistribusi normal dengan new 250 dan sigma 200. Nah, diketahui kalau ya ini harusnya baca tabel, tapi karena nggak tahu ya nanti ujian dikasih tabel atau enggak, dia dikasih tahu di soal. Kalau Z lebih besar dari 2,33 itu 0,01. Ini mana 0,01 ini adalah 1% gitu. Dan Z berdistribusi normal baku. Oke? Nah, ya pertama kita cari VAR. Ya udah, VAR itu intinya udah pasti kerugian itu di atas VAR intinya. Jadi peluangnya berapa? Nah, ini distandarisasi. Ingat aja rumus X kurang min nu per sigma, yang rumus inilah yang sudah sering kita lihat di Andat. Nah, yang kirinya digituin tapi jangan langsung jadi Z, di kanannya digituin juga. Oke, ini harus sama dengan 0,01. Nah, ini sama dengan ini. Oke, makanya haruslah yang ininya sama dengan 2,33. Nah, dapatlah VAR-nya segini. Nah, tinggal substitusi nih. 2,33 dikali 200 dikurang 250. Dapatlah 216. Oke, itu untuk VAR. Intinya mau kalian tulis V, mau tulis VAR, bebas. Tapi aku kayak lebih prefer nulis VAR gini aja, biar nggak bingung. Oke, terus cari CVAR. Kayak biasa, kerugian jika
min G telah melewati var. Intinya itu. Nah, dapatlah ya ini. Kalau kalian mau hafal rumus juga boleh, tapi ya bebas. Nah, pokoknya dapat ini. Ini ya 1/(-2pi ya fungsi distribusi normal. Dibagi syaratnya. Syaratnya itu peluang Z lebih besar dari 2,33. Kurang 250. Nah, di sini tinggal substitusi aja. Ya ini tadi pangkat min 233 kuadrat ya. Terus ini tinggal substitusi PZ lebih besar dari 2,33 itu 0,001. Jadi ini tinggal masukin kalkulator aja. 200 dibagi akar 2pi kalkulator bagi 0,01 dikali pangkat bla kurang 250. Dapatlah segini. Oke, ada satu soal lagi seingatku di sini. Nomor 4 ya. Oke. Oke, di sini mungkin beda sedikit. Nah, di sini investasi pertama punya rata-rata hasil new per bulan yang berdistribusi normal dengan standar deviasi sigma. Nah, yang ini normal lah investasi pertama. Dia nggak diubah-ubah, nggak aneh-aneh. Nah, yang diubah itu di investasi kedua. Memiliki rata-rata 0,5 new dan standar deviasinya 2 sigma. Nah, ini dikasih tahu nilai VAR dan CVAR 3%. Ya, dia minta 3% nih di sini. Untuk investasi pertama, itu nilai VAR sama CVAR-nya itu 449 sama 1092,8. Terus kita disuruh nentuin nih new sama sigma-nya. Oke. Ya udah ini kayak biasa. Ini karena ya sama lah. Ini untuk investasi pertama itu min G itu berdistribusi normal dengan rataan min new sama variansi sigma kuadrat. Ya ini sama. Ini sama. Bedanya cuma di sini. Dia harus sama dengan 0,03. Jadi kita harus pakai tabel Z. Oke. Pakai tabel Z. Kita cari yang 0,03. Itu di sini. Inilah yang paling mendekati. Yaitu di 1,88. Di min 1,88. Tapi ya sama aja dengan lebih besar dari 1,88. Oke. Terus dapat 1,88. Nah, dapatlah VAR-nya 1,88 dikali sigma dikurang new. Oke? Nah, terus kita cari yang CVAR. CVAR itu ya ini. Terus ya 1/(-2pi bla 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 bla. Pangkat bla 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 kurang new sama dengan CVAR. Berarti CVAR-nya itu ini tuh bisa dihitung. Nanti dapat nilainya segini. Panjang sih komanya sebenarnya. Cuman aku singkatin aja. Nah, dari sini kita dapat tuh VAR sama dengan ini, di mana VAR itu adalah 449. Jadi 449 sama dengan ini, CVAR sama dengan ini. Yang di mana CVAR adalah 1092,8. Yang di mana 1092,8 adalah sama dengan ini. Nah, ini kalian nyelesain kayak SPL-DV biasa. Dapatlah sigmanya segini, new-nya segini. Nah, sigma segini sama new segini, ini digunakan untuk ngerjain bagian B. Bagian B itu kita disuruh mencari tentukan nilai VAR dan CVAR dari investasi kedua. Yang dimana ini rata-ratanya 0,5 new dan standar deviasinya 2 sigma. Oke. Jadi nilai new-nya kita masukin ke sini, 2 sigmanya juga. Tapi ya kita nengok sama-sama. Nah, di sini sama. Min G lebih besar dari VAR, berarti Z lebih besar dari. Nah, VAR dikurang new. Dikurang new-nya, aku kurang kasih keterangan ya. Untuk investasi kedua ini min G itu adalah distribusi normal dengan rataan min 0,5 new dan variansinya 2 sigma. Oke? Jadi kalau mau distandarisasi berarti X kurang new per sigma kan. Berarti VAR dikurang min 0,5 new, berarti jadi plus 0,5 new per
sigma. Sigmanya di sini 2 sigma. Makanya di sini per 2 sigma. Nah, dapatlah var-nya itu harus 1,88 sama kayak tadi. Nah, tinggal dimasukin nih nilai 2 kali sigmanya. Berarti 2 kali yang kita dapat ini dikali 1,88 dikurang 0,5 kali new dikali. Nah, dapatlah var-nya segitu. Sama untuk CVAR. CVAR itu min G bla bla bla. Ya, inti rumusnya ini. Ini tuh ya terjadi ketika ini gitu kan. Nah, terus ini kita standarisasi. Standarisasinya tetap harus bentuknya seperti ini. Makanya kita nih kurang new, berarti kurang min 0,5 new. Berarti ini per sigma. Per sigmanya 2 sigma. Nah, supaya dia tetap min G, berarti kita harus kali 2 sigma. Terus supaya tetap min G di sini, ini kan plus 0,5, kita kurang 0,5 gitu. Jadi bentuk yang ini tuh ekuivalen sama yang atas gitu. Nah, ini sama, 2 sigmanya keluarin. Yang dalam ini jadi Z. Bersyarat di Z lebih besar 1,88. Yang ini itu ya tetap min 0,5 new. Terus dapatlah 2 sigma dikali 2,27 itu. Wait. Oh ya, ini kan ini. Ini tuh nilai yang ini. Yang dimana ini tuh ini. Makanya aku langsung nulis 2,27 di sini. Oke? Dikurang 0,5 new. Baru tinggal masukin nilai sigmanya sama nilai new-nya. Dapatlah segini. Oke? Kita ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, tidak ada sepertinya. Aman. Kita lanjut ke materi terakhir. Ya, harusnya terakhir. Nah, opsi eksotik yaitu opsi yang unik lah. Nah, yang pertama itu jenisnya ada opsi barrier. Nah, opsi barrier ini sebenarnya cukup mudah. Jadi kita nggak peduli dia mau down atau up. Intinya kalau ini tuh intinya kondisi awalnya dia nggak aktif. Tapi kalau saat mencapai B, dia aktif. Oke? Jadi saat sampai capai B gitu, saat capai B, dia langsung in gitu, langsung in, berarti langsung aktif. Tapi kalau out, itu yang mau up atau down bebas, intinya awalnya dia aktif nih. Tapi pas sampai B, dia out gitu, keluar dari game gitu istilahnya. Keluar dari game, makanya dia langsung nggak aktif lagi setelah melewati B. Intinya cuma di situ. Nah, terus di sini mungkin ada notasi yang baru. Jadi ST kurang K plus ini itu sebenarnya artinya adalah max dari ST kurang K, 0. Jadi kita nggak usah nulis panjang-panjang lagi. Max gitu. Jadi ST kurang K nih, misalnya 50 kurang 70, hasilnya negatif. Artinya tuh dia nggak di-exercise gitu. Jadi karena nggak di-exercise makanya dia kan maunya positif. Makanya dia langsung nolin aja gitu. Nulisnya singkat. Oke? Nah, ini sebenarnya ya aku cuman salin PPT. Ya, untuk yang down in berarti kan kalau ada saham down in berarti awalnya dia tidak aktif. Ini batas B, awalnya tidak aktif. Dia gerak masih nggak aktif. Sekali nyentuh B aja. Pokoknya dia sekali nyentuh B, dia aktif. Mau dia nanti naik sampai sini pun ya tetap aktif di sini gitu. Intinya sekali nyentuh B dia aktif. Intinya gitu. Nah, berarti kalau gitu, kalau ST lebih besar dari B, selagi dia masih di atas B, ya dia 0. Tapi selagi dia udah ST kurang dari B, sekali aja di T bintang, di mana T bintang itu di antara T sampai T, berarti di antara 0 sampai ini,
ada sekali aja dia nyentuh, langsung berlaku ini. Yang dimana ini tuh tetap dicari max ST kurang K, 0. Jadi ada kemungkinan nilainya 0, ada kemungkinan payoff-nya bernilai, dan sebagainya. Oke. Ya, ini juga sama sebenarnya. Untuk put, ganti ST kurang K jadi K kurang ST. Untuk power, ini sepertinya jarang keluar. Oke, di sini itu call dari down in dan down out itu pasti sama dengan call biasa. Sama dengan up in dan up out itu pasti nanti jadi C biasa. Oke, itu nanti ada soalnya. Oke, kita lanjut ke opsi Asia. Opsi Asia itu strike price-nya dia ada dua macam. Jika strike price-nya tetap K, strike price-nya tetap K nih. Dia pakai harga rata-rata saham untuk ST-nya atau SN-nya bebas. Dia pakai harga rata-rata saham. Tapi kalau strike price-nya yang harga rata-rata saham, berarti SNST-nya ini dikurang sama strike price. Berarti K-nya diganti jadi S rata-rata. Itu. Ini untuk call. Kalau untuk yang put, ya tinggal dibalik aja K kurang S bar gitu. Nah, S bar itu ya rata-rata lah ya. Oke, untuk loop B itu ini. Intinya kalau loop B, kalau call, itu strike price-nya adalah minimum dari SI. Jadi kalau misalnya ada saham, gitu. Nah, misalnya ST-nya di sini nih. Berarti yang jadi strike price-nya itu yang paling rendah pokoknya selama periode ini. Di sini paling rendah. Jadi nanti payoff-nya ini dikurang ini. Intinya di situ. Sedangkan kalau put, itu ambil max-nya. Nah, kalau ini udah paling tinggi juga, berarti max-nya ini juga. Berarti 0 gitu. Oke? Oke, lanjut ke simulasi Monte Carlo. Ini mungkin agak jahat ya kalau keluar di UAS. Soalnya nguli banget. Tapi intinya prosedurnya itu bangun harga saham. Pokoknya kita dikasih tahu ZI karena simulasi Monte Carlo itu kan pakai PU baca ZI gitu. Nah, rumusnya itu ini, itu untuk mencari XI-nya doang. Lalu untuk nyari harga sahamnya itu iteratif ya. Jadi misalnya harga saham awalnya 100. Terus dikali E pangkat XI yang telah kita dapat, misalnya X1. Nah, ini misalnya hasilnya 110. Nah, untuk harga saham yang kedua itu nanti lanjut lagi 110 dikali E pangkat X2 dan seterusnya. Pokoknya kalian cari harga sahamnya semua sampai berapa simulasi, 30 simulasi atau sebagainya. Terus masing-masing simulasi itu berarti anggaplah satu simulasi itu kayak gini grafiknya. Simulasi kedua gini, simulasi ketiga gini gitu. Nah, pokoknya misalnya ada 3 simulasi nih, cari harga opsi V pada masing-masing simulasi. Mau dia soalnya loop B, mau Asia, mau barrier, kita cari harga sahamnya. Harga saham lagi, harga opsinya. Ya, biasalah harga opsi kayak di atas. Misalnya ini dapat V sama dengan 10, ini dapat V sama dengan 5, V sama dengan 6. Nah, terus harga opsi yang benerannya itu adalah harga opsi rata-ratanya, yaitu dari simulasi ini, berarti 10 tambah 5 tambah 6 dibagi 3 gitu. Tapi ini harusnya jarang keluar ujian. Oke, materinya udah sampai sini. Kita bahas soal UAS. Oke, ini ya. Nih, ini tuh dikasih tahu harga sahamnya. Ya, ini harga saham sekarang S0, suku bunga, standar deviasi itu masih sigma, ingat, bukan sigma kuadrat ya. Terus langkah waktu per semester, berarti per ininya 0,5 tahun gitu. Oke. Nah, pertama, suatu produk opsi put itu
punya strike price di 60. Artinya dia strike price-nya kan di sini. Strike price itu di harga sahamnya ya. Berarti di harga sahamnya itu di sini. Oke. Nah, terus dia udah kasih tahu juga gambar 2. Udah dihitung lah sebagian sampai sini gitu kan. Nah, terus put itu K kurang ST. Berarti 60 kurang ini kan masih negatif, makanya di sini 000 semua. Terus ini 15 dan sebagainya. Nah, untuk yang dari sini ke kiri itu ya hitung-hitungnya nguli. Nguli pakai rumus yang ini. Oke, ya ini nulis kayak biasa. Ini tadi udah dibahas ya. Oke, sorry. Berarti nomor 7. Oke, suatu opsi up and out call Eropa memiliki strike price di K70 dan barrier-nya di 80 nih, di sini. Nah, up out artinya sebenarnya ini arti out-nya doang. Awalnya aktif, berarti awalnya di sini dia aktif. Tapi saat mencapai B, set gitu, dia langsung nggak aktif lagi di sini. Jadi di sini semua nilainya pasti 0 gitu. Nah, payoff call-nya ini. Oke, tapi ini aku salah ngitung juga. Jadi selama tadi aku ngejain soal yang binomial, semuanya aku lupa kaliin E pangkat min R delta T. Jadi nanti aku revisi. Nih barrier 80. Nah, seperti ku bilang, atasnya jadi 0 semua. Pasti. Karena dia nyentuh sekali aja. Dia langsung nggak aktif lagi. Mau dia nyentuh sekali terus turun lagi sampai ke bawah, dia nggak aktif lagi. Makanya di sini 0 semua. Oke? Terus, nah untuk yang kanan itu kita pakai, opsi call ya. ST min K. Berarti K-nya tadi 70. Nah, 73 kurang 70 itu hasilnya 3-an. Terus sisanya itu udah negatif. Makanya ini 0 semua. Ya udah, ini hitungnya ini udah pasti 0, 0, 0, 0, 0. Hitung sampai sini. Dan ini kayaknya bukan jawaban akhirnya. Karena aku lupa kaliin E pangkat min R delta T. Jadi nanti aku revisi lagi. Nah, gitulah pokoknya. Untuk yang out. Oke. Untuk yang loop back. Loop back itu dia cuman menentukan nilai ininya. Yaitu nilai apanya sih? Payoff-nya. Payoff-nya itu kan dia kalau opsi call itu ST dikurang S minimum. Makanya untuk V66 berarti ST-nya itu kan nih aku kasih foto yang harga saham tadi. Berarti kan dia di sini kemungkinan jalurnya itu kan dia cuman kayak gini kan untuk mencapai 198. Jadi ini kemungkinan jalurnya. Nah, dari jalur ini kemungkinannya tuh paling kecil harga sahamnya 45 gitu. Makanya ini kurang ini. Hasilnya ini. Oke. Terus untuk V65 itu dia banyak kemungkinan jalur nih. Bisa gini, bisa dia turun baru naik. Ya, pokoknya bisa naik dulu baru turun, bisa turun dulu baru naik. Nah, kita pilih yang paling rendah pokoknya. Kita cari jalur yang serendah-rendahnya. Jadi, ini ke bawah, terus ini naik. Nah, dapatlah ini. Nggak ada kemungkinan jalur terendah lagi. Makanya ini harga minimumnya yang 35,1342. Gitu. Terus sama untuk yang 73, 45 juga. 45 ini kan kemungkinannya ini sampai sini. Jadi dia turun dulu sampai serendah-rendahnya, baru dia naik ke 45. Berarti 45 kurang 21 gitu. Dan seterusnya sampai, nah kalau sini kan cuma satu jalur doang nih. Berarti yang minimumnya dia sendiri, berarti 0 gitu. Nah ini juga sama, aku nggak ngitung, aku lupa kali E pangkat min R delta T-nya, jadi ini mungkin masih salah, nanti aku perbaiki. Oke, terus di sini disuruh perkiraan harga opsi
lebih besar atau kecil jika strike price-nya yang digunakan harga maksimum dan harga rata-rata. Oke, gini. Kalau misalnya kita pakai S minimum, berarti payoff-nya kan gede kan? Karena besar kurang kecil, berarti masih gede. Tapi kalau misalnya kita pakai maksimum, misalnya besar dikurang besar, artinya dia nanti bisa nol dong, atau bisa kecil lah pokoknya. Terus karena payoff-nya kecil, jadi ini kecil, ini kecil, ini kecil, semuanya kecil, otomatis kita ngitung harga opsinya pasti pasti kecil, pasti di rentang ini aja nilainya. Nggak mungkin bisa jadi lebih besar. Jadi otomatis di sini nanti pasti harganya lebih murah. Jadi apalagi kalau K-nya maksimum ya, itu kemungkinannya V-nya bisa nol. Oke, sedangkan kalau rata-rata tuh gini deh. Kita ambil satu jalur ini ke bawah gitu. Nah, awalnya payoff-nya itu 73 dikurang 45. Gede lah, payoff-nya lumayan. 73 kurang 45 tuh 28 gitu kan, sekitar 28. Nah, tapi kalau misalnya ini dirata-ratain dulu, ntar mungkin rata-ratanya sekitar 60 misalnya. Jadinya kan nanti payoff-nya jadi 73 kurang 60, yaitu 13. Nah, payoff-nya jadi lebih kecil, sama. Nanti ini 13 jadi lebih kecil semua, ini jadi lebih kecil semua, otomatis nanti harga di sini jadi kecil. Tapi tidak sekecil yang maksimum gitu. Makanya harga rata-rata tuh harga opsi juga lebih murah. Jadi urutannya itu harga opsi yang pakai strike price minimum lebih mahal dibanding strike price-nya rata-rata dibanding ya strike price-nya maksimum. Ini paling murah lah pokoknya. Itu. Oke, sama paling ada satu soal lagi. Nah, yang ini. Oke, ini bikin kita punya strike price K60, B70. Ya, pokoknya yang bagian A kita disuruh bangun pohon binomial. Yang dimana harga sahamnya sekarang 150, faktor naik U sama faktor turun, ini harusnya D. Ya, soalnya salah ketik gitu. Nah, dapat lagi nih. Ya, tinggal kali gitu. Nah, terus untuk harga opsi call biasa, ya udah kita tinggal nah, kita perlu cari nilai P-nya dulu. Cari nilai P, terus ini dapat segini P-nya. Nah, terus ya kita hitung kayak biasa lah. Ini kan berarti opsi call. Call artinya ST min K. Berarti ya K-nya berapa di sini? 60. Jadi ini masih positif, positif, positif. Di sini dia kurang 60 jadi negatif ya. Jadi 0. Ini biasa tanpa barrier. Ini dihitung dapatlah segini. Dan ini juga salah. Jadi aku lupa kali E pangkat R delta T gitu. Jadi ini salah. Nanti perbaiki. Aman-aman. Oke. Terus harga opsi call DO. Nah, DO itu berarti awalnya aktif, tapi saat mencapai B, dia jadi gak aktif. Terus dia batasnya tuh nengok harga saham ya. Jadi dia di B70, di harga sahamnya di 70. Jadi ini garisnya, berarti yang di sini pasti 0. Ini 0, gitu. Terus, ya setelah kita nolin 2 ini, kita kayak biasa cari payoff yang di sebelah sini. Ya, di mana ini sama aja. Jadi bedanya cuma di sini doang. Nah, selanjutnya ya sama. Kita cari satu-satu sampai sini gitu. Oke? Nah, tapi aku mau nawarin cara yang kedua. Cara kedua itu, nih, kita ngitungnya pakai tabel. Nah, tabel ini gimana maksudnya? Nah, jadi pertama, oh ya, ini kan T-nya ada 1, 2, 3. Jadi, kita ada kemungkinan di sini kan naik atau turun, ada 2 kemungkinan. Di sini ada 2 kemungkinan lagi, di sini ada 2 kemungkinan. Jadi, totalnya itu kita ada 8 kombinasi jalur, 2 pangkat 3 jalur gitu. Nah,
Jalur pertama, itu kalau misalnya U kali U kali U. Sorry. Jalurnya U, U, U. Berarti dia sahamnya dari awal tuh naik U, terus U, U lagi gitu. Naik terus. Nah, berarti kan dia sahamnya ini nih. Nah, perhatikan, dia awalnya aktif. Dia naik, naik, naik terus, nggak pernah nyentuh B. Berarti sampai sini dia masih aktif. Artinya payoff-nya dia segini. Oke? Terus, oke, peluang dia naik-naik terus, itu kan P pangkat 3. Jadi, kita cari payoff kali peluangnya adalah segini. Oke? Nah, jalur kedua, itu dia kalau naik, naik ke sini, naik lagi U, sama D, turun, turun ke sini. Nah, di sini dia juga jalurnya dia nggak nyentuh sampai B. Artinya dia aktif terus. Artinya payoff-nya di akhir dia 190,5. Dan peluang peluang terjadi U kali D itu adalah P kuadrat kali 1 kurang P. P-nya tuh pakai nilai yang ini ya, teman-teman. Pakai yang ini. Oke, dapat segini. Nilai 190,5 dikali ininya, dapat segini. Terus, jalur ketiga itu adalah ketika dia U, terus turun lagi D, terus dia U gitu. Nah, sama 190,5. Berarti payoff-nya 190,5, kemungkinan dia U 2 kali sama D 1 kali adalah P kuadrat 1 kurang P, yaitu segini. Oke. Terus, ya jalur seterusnya juga sama, UDD berarti naik, turun, turun. Nah, terakhir di sini 30. Ya, 30. Terus, jalur ke selanjutnya, turun D, U, U. Berhenti lagi di 190,5. Oh ya, yang 30 ini tadi terjadinya D-nya 2 kali ya. Makanya 1 kurang P kuadrat dikali P gitu. Oke. Nah, ini juga sama. Ini sama. Nah, yang beda tuh di sini. Dia D, berarti D turun. Terus D lagi turun. Nah, sampai sini sebenarnya dia udah nggak aktif. Terus dia naik lagi ke U. Walaupun dia sekarang di atas B, tapi sebelumnya dia udah menyentuh barrier ini. Makanya dia, walaupun dia akhirnya nyentuh di 30, tapi dia sebelumnya udah nyentuh di barrier ini, artinya opsinya udah nggak aktif lagi sampai kapanpun gitu. Makanya payoff-nya langsung nolin aja di sini. Terus untuk DDD juga sama. Dia nyentuh B, berarti payoff-nya 0. Ya ini peluangnya segini. Yang DDD itu berarti peluangnya 1 kurang P pangkat 3. Nah, ini dijumlahin semua. Hasilnya adalah ini sama kan, 93,9367, 93,9367. Tapi ini belum dikali E pangkat min R delta T. Jadi ini harusnya berubah jadi 92, berapa gitu. Nanti aku cari lagi. Nah, terus yang ininya gimana? Ini sebenarnya nanti hasil opsinya itu harus dikali, ini kan dia, kita ada future value nih ke depan, sebanyak 3, T sama dengan 3, yang dimana setiap ininya itu 0,5 tahun ya. Enggak deng, 1 bulan. Tiap langkahnya 1 bulan. Taunya dari, ya dia dijual 3 bulan, terus dia per langkah 3 langkah. Berarti dia per 1 bulan. Artinya ini present value dari 3 bulan. Makanya kita harus present value kan E pangkat min R delta T. R-nya berapapun, ini dikali dengan 93,93665066. Yang dimana ini nilainya nantilah aku hitung ya. Nah, delta T-nya, ini karena dia total dari semua ini, dia pakai yang 3/12 berarti selama 3 bulan. Kalau kalian cari satu-satu kan delta T-nya 1/12 ya, gitu. Oke? Nanti pokoknya dapat hasilnya. Nah, untuk DI juga sama. Soalnya kalau DI itu agak bingung ya kalau dibikin diagram pohonnya. Jadi kita pakai tabel. Nah, ini payoff-nya 0 semua nih. Nah,
Jadi di DI itu, wait, ini aku hapus dulu. Ini tadi salah. Nah, DI berarti artinya dia awalnya awalnya nggak aktif. Awalnya nggak aktif, terus dia turun. Awalnya nggak aktif nih. Dia turun sampai B. Setelah mencapai B, dia baru aktif. Oke? Nah, berarti awalnya nggak aktif ya. Makanya UUU itu berarti dia naik terus. Berarti dia nggak aktif. Dia naik terus, ya tetap nggak aktif dong. Makanya payoff-nya 0. Terus untuk UUD berarti naik. Oh, sorry. Naik, turun. Naik, turun. Tetap nggak aktif, makanya 0. UDU berarti sama. Naik, turun, naik. Oh, ini pakai laser aja. Oke. Nah, naik, turun, naik. Nggak aktif. Terus UDD berarti naik, turun, turun. Belum nyentuh B. Masih nggak aktif. 0 gitu. Terus untuk DUU berarti turun, naik, naik. Berarti belum aktif juga. DUD sama. DUD. Belum aktif juga. Belum nyentuh B gitu kan. Terus DDU. D. Nah, dia D, terus D udah nyentuh nih. Berarti sekarang opsinya aktif. Terus pas naik ke U, ya sekarang masih aktif dong. Makanya payoff-nya di sini 30. Nah, terus yang D sama D. Artinya dia di sini udah aktif sampai sini, tapi di sini payoff-nya 0. Ya udah tetap 0 gitu. Jadi yang kita hitung tuh peluangnya ini semua, ya ini 0-0 semua kan. Sisalah yang ini. Dapatlah opsi DI-nya ini. Tapi jangan lupa harga opsinya itu harus dikali E pangkat min R delta T dikali 4,387927888 gitu. Kita dapat hasilnya berapa? Nah, nanti buktiinnya nanti cukup DU tambah DI itu pasti sama dengan harga C gitu. Oke? Untuk pembahasannya nanti paling aku kirim setelah aku revisi gitu. Ya, ini mungkin cara yang lumayan lebih mudah dimengerti lah dibanding pohon binomial gitu. Oke? Udah mau jam 9 juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku tunggu sampai 20.55. Yang mau nanya, Yong. Oke, kalau gitu sesi tutorial ini sampai situ dulu. Aku kembaliin Halo? ke Kiran. Itu ada yang mau nanya, Yongson. Mau nanya. Sorry. Kenapa tuh? Itu yang cara tabel tadi kira-kira dibolehin nggak sama ibunya? Kalau itu di luar kendaliku sih. Kayak hmm, hasilnya dia sama sama persis kok nanti. Tapi nggak tahu ya kalau harusnya dibolehin. Nggak tahu juga. Soalnya kalau yang down in itu kita terdapat problem kayak kalau nyari binomial nih. Misalnya di sini. Di sini itu kan dia ada kemungkinan jalurnya ini sama ini. Nah, yang atas tuh dia awalnya nggak aktif, tetap nggak aktif. Tapi kalau dia turun dulu baru naik, dia aktif. Nah, nanti kita jadi bingung dong. Payoff-nya di sini tuh artinya ada atau tidak.
Nah, aku kemarin mikirnya kayak gitu kalau pakai pohon binomial. Makanya akhirnya pakai cara tabel ini gitu yang aku temuin, dan hasil DI tambah eh, D hasil DI tambah DO-nya pun sama dengan harga ini nanti. Tapi ini nanti aku revisi lagi ya. Oke, paling itu sih yang bisa aku jawab. Ada yang ngechat ya? Enggak sama persis, guys. Sama persis kok. Nanti ya. Oke. Kan mau nanya, Boleh? itu tadi kalau pakai cara binom tuh kan lintasannya berarti bisa lewat atas, bisa lewat bawah kan yang tadi itu. Nah, itu tuh berarti Yang payoff di, yang dipakai payoff yang kalau dia aktif pakai yang aktif atau gimana yang? kalau gimana, Sen? Yang paling bawah tadi, yang down in. Itu Ah, kan ah. yang si 30 tuh kan sebenarnya ada dua lintasan kan Iya, yang di benar. payoff 30. Nah, kalau kita pakai cara pohon binom tuh payoff-nya ngikutin selama dia ada yang aktif tetap pakai yang aktif aja atau harus dipisahin gitu. Kalau untuk langkah yang kecil sih aktif gitu. Dia nggak aktif. Dan harusnya nilainya sama. Ah, oke oke. Tapi problemnya itu kalau misalnya ada T sama dengan 4 gitu, di sini ada eh, bilangan lagi lah. Nah, nanti kalau udah makin banyak tuh kita makin bingung gitu loh. Sebenarnya dia aktif atau enggak sih gitu. Kalau untuk yang T-nya lebih banyak lagi. Nah, tapi cara tabel ini nggak aku rekomendasikan untuk ngejain soal yang ini ya, yang langkahnya 6. Artinya kalau kita mau pakai tabel, itu kita harus ada 2 pangkat 6 kemungkinan, yaitu ada 64 kemungkinan jalur yang harus kita telusuri satu-satu gitu. Jadi gitu sih. Oke. Oke oke. Thank you Yong. Oke, sorry tadi Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sampai 9.00 sampai 9.00 deh. Oke, mungkin kan ada 9.00, aku balikin lagi ke Kiran. Oke, terima kasih kawan Yongson karena udah bersedia untuk jadi penutor untuk hari ini. Makasih juga buat kawan-kawan semua yang menyempatkan waktunya buat menghadiri tutor ini. Selamat malam semua, sampai jumpa di tutor berikutnya. Terima kasih. Aku end meet ya. Thank you, Nih. Yongsen.